Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Talang Atur, ruang bincang santai seputar demokrasi dan kepemiluan bersama KPU Kabupaten Blora. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yakni peran dan tantangan media dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Blora sebagai bagian dari pilar demokrasi di Indonesia. Media memiliki posisi yang strategis, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal transparansi, ruang edukasi politik, sekaligus penghubung antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Namun tentu saja ada berbagai tantangan, mulai dari menjaga independensi, menangkal hoax, hingga memastikan informasi ini disampaikan benar-benar mendukung demokrasi yang sehat. Nah, bagaimana sebenarnya peran media di tingkat lokal seperti di Blora, bagaimana tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kolaborasi media dengan penyelenggara pemilu bisa memperkuat demokrasi kita. Nah, ini untuk mengupas lebih dalam tentang hal ini telah hadir dalam bersama kita Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Blora, yaitu Mas Heri Purnomo, yang akan berbagi pengalaman sekaligus memberikan perspektif bagaimana media berperan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Mari kita mulai perbincangan hari ini di podcast Talang Atur. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Oke, selamat datang Mas Heri di podcast Talang Atur Kabupaten Blora. Selamat datang Mas Mustaqim. Gimana kabarnya Mas Heri hari ini? Ya, alhamdulillah seger waras, baik, ya. Sehingga bisa hadir. Ya. Nah, ini kita akan berbagi pengalaman dan pandangan Mas ya, tentang peran media ini terkait dengan pilkada yang sudah terjadi kemarin sih sebenarnya. Siap. Tapi sebelumnya ini Mas Heri mau minum apa ini? Ya, yang ada apa? Kopi aja. Ada apa-apa Ini kopi. di sini lengkap, mau air putih ada, teh ada. Ini kayak resto ya. Juga ada ya. Pertama Mas, ingin kita sampaikan ya, kita tanyakan untuk Mas Heri ya, untuk pertanyaan pembuka kita. Bagaimana sih Mas Heri melihat peran media massa dalam setiap momentum pilkada di Indonesia, khususnya di Blora ini seperti apa Mas? Nah, gini Mas Mustaqim, dari pengalaman saya selama menjadi media, ada beberapa tahun ini kita mengikuti demokrasi, terutama pilkada, terus yang kemarin itu ada serentak ya. Ini pengamatan saya kemarin kan karena baru ya, baru dengan teknis baru, model baru, serentak, baru dilaksanakan di Blora ya. Ternyata ribet juga. Karena apa? Pilkada kemarin itu kan karena serentak, habis sebelumnya sudah pemilu, terus wah ini membuat masyarakat agak ini ya, bingung, terus sudah pil-pil terus. Nah ini artinya mereka perlu kita beri motivasi, kita beri informasi yang akurat. Nah itu peran media di sini dalam demokrasi, terutama momentum pilkada, media berfungsi sebagai saluran informasi bagi masyarakat. Artinya apa? Mereka harus tahu kandidatnya seperti apa, siapa toh, latar belakangnya apa. Nah itu harus kita berikan informasi agar mereka tahu. Karena sebelumnya sudah ada pemilu, sudah ada pemilihan presiden, artinya yang dulu-dulu itu kan tidak kenal semua. Nah, karena ini pilkada orang Blora asli dan mereka harus tahu siapa kandidatnya siapa. Nah, ini udah datang Mas. Iya. Nah, ini luar biasa ini. Oh ini tuh Mbak Kiki. Cepat saja Mas kita ini. Iya, terima kasih Mbak Kiki. Nah, ini Mbak Kiki ini. Dek Kiki. Luar biasa. Yang tidak pahit dan tidak manis Mbak Kiki. Iya. Iya, terima kasih Mbak Terima Kiki. kasih. Oke. Iya. Kita lanjutkan ya Mas Ya. Mustaqim ya. Artinya
masyarakat itu perlu informasi yang akurat. Siapa kandidatnya, programnya, visi misinya, dan isu-isu yang relevan. Nah, dengan memberikan informasi yang akurat dan berimbang, media membantu pemilih membuat keputusan yang lebih baik. Nah, itu harapan kami ketika sebuah media harus berimbang. Nah, artinya seperti itu. Selain itu juga media berperan mengawasi, mengevaluasi kinerja kandidat serta penyelenggara pemilu. Nah, itu dalam pilkada. Cukup panjang ya tadi ya. Dan ini termasuk ini Mas, apa sih mengapa media dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi? Nah, ini karena memang media ini kan termasuk 4 pilar ya. Nah, salah satunya adalah media, 4 pilar di negara demokrasi ini. Nah, kenapa media masuk pilar demokrasi? Nah, ini karena dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, fungsinya sebagai watchdog ya, yang mengawasi kekuasaan. Nah, siapa yang mengontrol penguasa-penguasa ini kalau tidak media? Nah, mengingatkan, mengkritik jika ada kekurangan, memberi masukan kepada mereka. Nah, artinya media yang independen ini dapat memberikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan kandidat. Nah, serta membangun ruang dialog publik. Dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik, mempertahankan akuntabilitas. Nah, seperti itu, Mas Mustaqim. Jadi ini kita coba untuk masuk ya, Mas ya. Kaitannya dengan media ini, peran media dalam pilkada nih, kita masuk nih. Karena pilkada juga ini sejarah bagi kita, sejarah bagi Indonesia karena pemilunya serentak, kemudian dilanjut juga pilkadanya juga serentak. Nah, ini bagaimana sih bentuk kontribusi nyata media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada Blora kemarin? Iya, oke. Seperti apa ini? Terima kasih Mas Mustaqim ya. Boleh ngopi dulu ya? Boleh. Ya, sambil ngopi aja Mas. Kita santai. Kelihatannya enak ini. Ya, seger. Pas ya? Ya, pas rasanya. Bagi memang pas. Jadi gini, peran media dalam pilkada. Nah, ini kan era digitalisasi. Banyak sekali media-media sosial, media-media yang tanda kutip. Nah, ini dari kami, media mainstream yang benar-benar mengikuti aturan etika jurnalistik, terus aturan yang ada di Undang-Undang PES nomor 40 tahun 99. Artinya ini kontribusi apa yang kita sampaikan dalam pilkada. Nah, ini sangat penting. Nah, kita menyebarkan informasi, nah, terutama itu dari memberikan informasi tentang jadwal pemungutan suara, tahapan-tahapan. Kita harus sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat pemilih, terutama yang memiliki hak pilih, baik itu pemula maupun yang sudah lama atau yang sudah meninggal, ini kan harus dihapus ya. Nah, artinya jangan sampai sudah meninggal ditulis. Nah, ini yang memberi rancu kepada pemilih. Ini kok sudah meninggal ditulis. Nah, ini kontribusi nyata kita memberikan informasi kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan pilkada tadi. Masuk calon ya, Mas ya? Iya, termasuk calon. Asalkan jangan satu toh, harus berimbang. Semuanya harus kita sampaikan. Visi misinya semuanya kita sampaikan. Jadi media ini tidak hanya memberitakan satu calon. Cover both side. Nah, itu harus berimbang. Semuanya kita sampaikan, semuanya kita informasikan agar masyarakat tahu, bisa memilih mana yang kandidat yang harus saya pilih. Nah, itu. Kemudian menjalankan debat publik, menyelenggarakan debat publik, mungkin masyarakat untuk mengetahui visi misi apa yang akan kita. Yang paling ditunggu biasanya. Nah, ini kan
rame sering ditunggu oleh masyarakat. Oh, foto visi ini calonku, ya seperti itu. Kemudian tentang isu lokal yang relevan dengan pemilih, sehingga mereka merasa secara emosional ikut dalam demokrasi itu. Oke. Nah, demikian. Ini kan gini ya, karena media sosial ya. Mungkin sekarang banyak yang menggunakan HP, bisa melihat media sosial. Namun keakuratan dari media mainstream ini perlu sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Karena media sosial itu kan bukan berita, bukan berita. Artinya mereka terkadang hanya memotong sebuah peristiwa saat, kemudian misalnya pas bagi uang, pas laopo, kan seperti itu. Mereka kan nggak tahu, oh jebule ini kan gitu, pas sosialisasi atau apa, dikira memberikan uang dengan dikira money politik. Nah ini kan kadang dipotong. Nah ini perlunya media mainstream berperan di situ untuk memberikan klarifikasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, gitu. Itu termasuk legitimasi nanti kan, karena biasanya itu media mainstream kan juga sumbernya dari kita juga, dari penyelenggara. Artinya kan bisa berimbang lah, masyarakat tahu. Gitu. Terus ini Mas, sejauh mana sih kolaborasi media ya dengan penyelenggara pemilu ini khususnya KPU untuk berpengaruh pada kesuksesan penyelenggaraan pilkada kemarin? Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa terutama kita ya dari PWI bahwa kolaborasi ini penting. Ini salah satunya adalah konfirmasi. Itu yang perlu. Jadi bekerja sama dengan KPU, membantu menyebarluaskan informasi resmi dari KPU, tahapan-tahapan, terus mengurangi kesalahan informasi. Nah, itu dan meningkatkan kredibilitas proses pemilu. Seperti berperan dalam mensosialisasikan tata cara pemungutan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat di dalam pemilu. Nah, kemarin kita kan sudah kolaborasi ya. Kita turun ke jalan, membagikan pamflet kepada masyarakat, sehingga ini kita peran aktifnya di situ. Membagikan pamflet, ikut membagikan, mensosialisasikan bahwa tanggal sekian mari kita datang ke tempat untuk jangan TPS ya? Ke TPS, janganlah golput. Nah ini peran-peran kita, kolaborasi kita dengan KPU. Nah ini perlu sekali ditingkatkan agar hasil nanti di pilkada yang akan datang ini bisa lebih baik lagi. Ya, ini salah satu memang dari KPU sendiri kan. Sosialisasi ini penting karena tidak hanya media, karena media juga punya tanggung jawab secara bagian dari pilar demokrasi. Tapi bahwa ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi soal partisipasi masyarakat ini juga penting karena kalau tingkat partisipasinya tinggi, berarti sebuah keberhasilan demokrasi di wilayah tersebut juga ikut tinggi. Ini ada beda nggak misalkan di media nasional atau lokal dalam meliput atau memberitakan pilkada? Tantangan kita di lapangan, baik media nasional, media lokal, ini ada tekanan politik. Ini adalah sebuah tantangan ya kita ya. Memang saat ini kan di Indonesia terutama ini kan politik terutama partai sangat kuat. Nah, seperti itu. Jadi media seringkali menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk memberitakan hal-hal sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, ini yang perlu kita hadapi saat ini. Nah, ini banyak sekali teman-teman terutama lokal. Nah, ini kalau media nasional utamanya ya memang walaupun ada tekanan politik, kita tetap kalau kita independen ya tetap kita beritakan. Nah, seperti itu. Ini salah satu tantangan kita. Memang ada tekanan politik yang harus mereka demi kepentingan mereka. Nah, ini. Yang kedua adalah sumber daya terbatas. Artinya media lokal mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk melakukan peliputan yang mendalam terhadap
pemilu maupun politik Investigasi. demokrasi. Ya. Nah itu tantangan terbesar dari media nasional, baik nasional maupun lokal. Cuma terus ini juga apa? Nah, Bagaimana sih media menghadapi isu disinformasi, hoax atau polarisasi opini publik selama pilkada berlangsung kemarin? Itu kan biasanya ada itu. Dalam menghadapi isu itu, yang terpenting untuk media mainstream yang selama ini kita bina itu adalah verifikasi. Nah, agar apa? Memastikan semua informasi yang disajikan telah terverifikasi dengan benar, mencari narasumber yang kredibel. Tidak hanya satu, tidak hanya satu yang kredibel, terus yang memiliki apa sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah itu kapasitasnya termasuk yang akan kita wawancarai ini sesuai nggak apa yang akan kita sampaikan. Nah seperti itu. Terus mengedukasi publik, memberikan edukasi pada masyarakat tentang cara mengenali informasi yang tidak akurat. Nah ini penting karena dengan sosialisasi baik itu terutama kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Artinya mereka yang pemula yang memang benar-benar baru mau memiliki hak pilih. Nah ini kan agar mereka tidak, karena anak-anak ini kan seringkali mudah terprovokasi. Nah usia-usia anak sekolah, SMA terutama, SMK apalagi yang kejuruan ini sering mudah terprovokasi. Oh berarti ini ya Mas, Pak PWI juga punya agenda itu juga ya? Iya. Jadi itu sama seperti kita yang di KPU berarti Mas. Karena kemarin Pemkab juga menggandeng kita itu untuk mensosialisasikan agar bagaimana anak-anak ini di pemilih pemula bisa tahu agar informasinya ini dengan benar. Nah seperti itu. Karena memang ini salah satu kegelisahan kita juga itu kenapa kita hari ini kemarin KPU juga bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk melakukan MOU soal pendidikan pemilih atau pendidikan demokrasi. Ini mungkin penting ya Mas, karena apalagi hari ini nanti proses pilkada itu kan panjang. Ya. Nah kemungkinan nanti kalau untuk pemilih pemula ini kan bisa kita kasih pondasi dulu lah kaitannya dengan pilkada, politik, demokrasi. Nah, seperti itu perlu kita sampaikan kepada mereka agar mereka itu tidak mudah terombang-ambing. Artinya, ini, karena pakem. Karena mereka itu istilahnya usia-usia rentan terpengaruh. Gitu. Terus ini juga Mas, bagaimana sih PWI ya, mendukung para jurnalisnya agar tetap profesional dan berpegang pada kode etik dalam memberitakan pilkada, karena kita tahu tekanan politiknya pasti ada. Nah, itu seperti apa itu? Ya, memang kita sendiri di internal terutama di PWI ini kita kan ada berbagai media massa ya, ada radio, ada cetak, macam-macam. Nah ini perlu kita sampaikan, namun mereka sudah tahu, artinya mereka apa yang akan dilakukan itu harus konfirmasi, itu apa harus. Nah ini kita untuk mengingatkan kepada mereka, kepada teman-teman di PWI itu kita mengadakan pelatihan mengenai kode etik jurnalistik, terus undang-undang mengingatkan hukum etika jurnalistik, artinya serta mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam peliputan. Nah, seperti itu. Jadi, PWI juga berperan dalam advokasi jurnalis, misalnya pas peliputan ada ancaman, ada intimidasi, artinya organisasi ini memiliki advokasi kepada mereka. Nah, itu untuk meningkatkan agar profesionalisme dalam peliputan di demokrasi, di politik, nah, kita bekali dulu mereka. Nah ini Mas, soal perspektif demokrasi ya. Jadi menurut Mas Heri ini sejauh mana ya kualitas pemberitaan media ini berpengaruh pada kualitas demokrasi masyarakat khususnya di Blora ini seperti itu?
Kalau di Blora ya biasanya itu kan selain banyak sekali sih sekarang di era digitalisasi ini orang mudah membuat website, terus pegang HP apa-apa bisa menjadi dijadikan sebuah berita, jurnalis citizen. Nah, ini yang terkadang kualitas kita sebagai media mainstream di PWI terkadang perlu dibutuhkan. Nah, ini pemberitaan yang objektif dan informatif, jadi mendorong pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, pemberitaan yang bias atau tidak akurat ini yang menyesatkan masyarakat. Ini perlu kita luruskan. Kita beri informasi yang sebenar-benarnya seperti itu. Terus jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita perlu konfirmasi. Nah, ini perlunya konfirmasi. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di PWI. Kalau menulis berita jangankah berbuat salah. Nah, seperti itu kan. Harus memberikan konfirmasi kepada narasumber agar berita itu akurat. Kita sebut misalnya ada KPU. Loh, kok nggak ada konfirmasinya KPU? Ya harus silakan ke KPU. Jangan menyebut terus nggak ada konfirmasinya. Artinya masyarakat nanti akan bingung dengan pemberitaan kita. Gitu, Mas Mustaqim. Itu berarti soal ini ya, berarti memang pemberitaan yang masif terhadap proses-proses pilkada itu juga nanti akan berpengaruh pada informasi yang sampai pada masyarakat. Semakin banyak sebenarnya ini membuat masyarakat juga punya kemandirian untuk soal memilih pilihan mereka. Seperti itu ya Mas. Iya, artinya mereka terus, tahu. Bagaimana sih media bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial dalam konteks pilkada nih ya, kontrol sosialnya ini seperti apa ini? Nah, kita harus mematuhi kode etik, undang-undang pers. Nah, ini karena kita harus sesuai dengan aturan-aturan. Memang di undang-undang pers ini kan mengikat. Kita sepertinya kita diikat. Nah, seperti itu. Tapi enggak. Kita itu bukan diikat, tapi dilindungi. Nah, dilindungi artinya setiap tindak kita akan menulis ada kode etiknya, tidak boleh melanggar, mengedepankan fakta, keadilan. Nah, dalam pemberitaan itu, terus menghindari sensasionalisme. Nah, ini yang biasanya teman-teman. Ini yang biasanya teman-teman kan sering itu. Jadi begitu viral di media sosial, membuat sensasi, artinya kita terus mengejar. Nah, ini perlu kita luruskan, tidak memberitakan berita yang untuk menarik perhatian tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat. Nah, ini terakhir nih Mas, apa sih pesan atau rekomendasi dari panjenengan ya kepada media, jurnalis agar bisa terus berperan aktif menjaga demokrasi ini termasuk melalui pemberitaan pilkada ini? Nah, ini penting bagi teman-teman jurnalis masyarakat Blora ya. Baik pemilih media lokal, media nasional. Nah, ini kita perlu meningkatkan kualitas jurnalistik dengan terus belajar. Jangan takut, jangan ragu untuk belajar. Karena seperti pepatah itu kan belajar tidak mengenal usia itu kan. Ya, sampai akhir hayat, sampai ke negeri Cina, sampai tua. Artinya belajar itu penting, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, seperti ini digitalisasi. Kita walaupun sudah usia ini harus mengikuti digitalisasi. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, ini perlu pentingnya kita selalu belajar. Nah, itu. Terus menjadi sumber informasi yang kredibel. Selalu mengedepankan kebenaran, integritas dalam setiap berita yang akan kita sajikan kepada publik, kepada masyarakat. Agar mereka, pilkada ya Mas? Ya, terutama pilkada. Agar mereka tahu
Nah, itu terus mendorong partisipasi publik. Nah, artinya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan memberikan hak suara mereka agar tidak golput. Menjaga hak. Untuk memilih. Memilih. Ini yang kita dorong pada mereka. Oke, terima kasih Mas Heri sudah Ya. datang di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora ya. Ini teman pemilih untuk masyarakat Blora. Ini kita sudah panjang lebar bicara soal peran media ya. Artinya bahwa media ini salah satu pilar demokrasi yang ikut menjaga demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blora. Demikian perbincangan kita dalam podcast Talang Atur bersama Ketua PWI Kabupaten Blora, Mas Heri Purnomo. Kita ketahui bahwa media memiliki peran yang memang sangat strategis dalam memastikan pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan. Tantangan seperti arus informasi yang masif, penyebaran hoax, dan godaan kepentingan politik memang selalu ada. Namun dengan profesionalisme, kode etik jurnalistik, serta komitmen menjaga independensi dapat terus menjadi penopang demokrasi yang sehat. Semoga perbincangan ini memberikan wawasan bagi kita semua, khususnya masyarakat Blora, untuk semakin cerdas dalam menyikapi informasi yang masuk, informasi politik, aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Terima kasih sudah menyimak podcast Talang Atur. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Masih dengan tagline kita di podcast Talang Atur, semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Jadi saya Ahmad Mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.